Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hendra Prastiko selaku asisten dari praktikum elektronika analog lanjut. Di sini kita akan melaksanakan praktikum modul pertama ya, yaitu tentang penguat tegangan transistor Darlington. Untuk praktikum saat ini tetap dilakukan secara daring ya, seperti EAD kemarin, karena untuk masa saat ini itu masih belum memungkinkan jika kita melakukan praktikum secara luring ataupun langsung ke laboratorium, itu karena masih kita masih terkena dampak pandemi corona, jadi kita tidak bisa melaksanakan praktikum secara luring. Nah, dan semoga buat para praktikan ini selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ini ya. Nah, kita sebelum masuk ke simulasi maupun hardware, di sini saya akan sedikit menerangkan terlebih dahulu tentang transistor Darlington ya. Nah, di sini terlihat bahwa transistor Darlington ini sebenarnya dia itu sepasang transistor bipolar. Jadi dia berupa dua transistor bipolar, baik itu NPN maupun PNP. Itu dia dihubungkan secara seri. Jadi ada dua buah transistor, mau itu NPN atau PNP, itu dia dihubung. Nah, untuk jenis Darlington ini jadi dia itu bisa dibilang nama lain ya dari penghubungan dari transistor bipolar ini. Nah, lalu dia bisa dibilang menghasilkan penguatan baik itu arus maupun tegangan. Jadi kita juga akan membahas ini di simulasi nanti. Jadi ada common kolektor dan emitor. Nah, itu berhubungan dengan gain ini. Jadi ada sedikit hubungan dengan penguatan baik itu arus maupun tegangannya. Nah, lalu di sini ada sedikit konfigurasi dari transistor Darlington. Jika kalian masih teringat ya dengan mata kuliah dari praktikum EAD ataupun dari praktikum EAD kemarin. Jadi di sini ada jenis BJT ya, atau bipolar junction transistor. Nah, di sini ada yang tipe NPN dan PNP. Nah, untuk Darlington ini bisa dibilang dia itu ada dua buah ya. Jadi NPN NPN ataupun PNP PNP. Nah, untuk konfigurasinya itu seperti ini. Jadi dia itu sama. Untuk di bagian atas itu dia bisa dibilang kolektor, bisa dilambangkan dengan C. Lalu ada basis, kaki basis atau bis sama saja. Terus ada kaki emitor ataupun emitter. Nah, jadi seperti ini untuk NPN. Nah, jadi dia menggunakan dua buah transistor NPN. Untuk menghafalnya itu sebenarnya mudah ya. Untuk menghafalkan NPN PNP ini kita tinggal lihat pada arah ya, arah panah ini. Nah, cuma ini bisa kita hafalkan itu jika kita menggunakan software. Nah, tapi jika kita menggunakan komponen real ataupun hardware, itu kita bisa melihat datasheet pada internet. Jadi kita bisa melihat apakah ini PNP ataupun NPN. Seperti itu. Di sini juga ada emitor sama. Hanya saja emitor itu kalau PNP itu dia emitornya itu di atas dan kolektornya itu di bawah. Dan untuk arah arusnya itu dia masuk. Jadi berbeda dengan yang NPN ini. Nah, seperti ini untuk konfigurasi dari transistor Darlington. Dan ini bisa dibilang cukup basic ya, ataupun dasar dari Darlington seperti ini. Nah, lalu ada juga untuk kelebihan dan kelemahan dari transistor Darlington ini.
Untuk kelebihannya itu dia itu lebih ruangnya itu lebih kecil ya. Jadi karena konfigurasi dari transistornya itu sama, jadi dia untuk ruang penggunaan itu dia lebih simpel. Nah, lalu ada juga untuk kelemahan. Nah, kelemahannya itu dia bisa dibilang rangkaian ya. Rangkaiannya itu dia lebih ribet lah. Kalau bahasa kerennya itu ribet. Nah, jadi dia itu harus mengalirkan arus dari arus bolak-balik itu dua kali ataupun dua arah dan melewati arah yang sama. Jadi seperti sebelumnya ini. Nah, di sini contohnya itu ini di bagian sini. Jadi dia dari kolektor. Nah, dia itu jika tidak Darlington ya, itu dia hanya mengalirkan ke arah base dan itu pun ke arah transistor satu saja karena itu menggunakannya BJT dan itu berjumlah satu. Nah, karena ini berjumlah dua, maka dia itu akan mengalirkan dua arah. Jadi agak sedikit kompleks untuk rangkaian penyaluran arus seperti ini. Makanya itu bisa dibilang kelemahan dari transistor Darlington ini, karena dia harus mengalirkan arus dalam dua arah. Contohnya di kolektor seperti tadi ataupun emitor untuk eh, bagian PNP ya. Jadi NPN, kalau NPN itu dia ke kolektor, kalau PNP itu dia emitornya. Seperti itu. Lalu di sini ada sedikit penerapan. Kalau di dalam audio itu biasanya kita sering dengar dengan istilah sound system. Nah, untuk sound system itu bisa dibilang dia itu bisa ada transistor Darlington, ada juga seperti waktu tubes EAD kemarin. Jadi cukup berbeda-beda juga tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan. Jadi emang ada beberapa amplifier ya yang menggunakan transistor Darlington ini, ada juga yang tidak seperti itu. Dan tentu saja berkaitan dengan fungsinya tadi, yaitu sebagai penguatan, jadi dia akan lebih kuat untuk outputannya. Ada juga sebagai sensor cahaya ya. Nah, itu jika digabungkan dengan LDR, yaitu sebuah komponen bertipe sensor, itu dia bisa mendeteksi untuk indeks cahayanya. Jadi kita juga bisa atur apakah ini mau di setting ataupun dibuat sensor cahaya atau gelap. Jadi tergantung dari kitanya. Seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya itu bisa jadi audio amplifier ataupun sensor cahaya. Nah, ini untuk sedikit pengantarnya ya. Jadi ada kelebihan, konfigurasi, sama fungsi ataupun pengertiannya. Seperti ini. Nah, kita bisa langsung aja ke bagian simulasinya. Nah, di sini untuk rangkaiannya ini sudah saya buat terlebih dahulu karena jika kita membuatnya terlebih dahulu itu agak sedikit lama karena untuk modul 1 ini juga ada hardware-nya, jadi agak sedikit memakan durasi. Jadi ini saya langsung buat saja. Nah, untuk teman-teman praktikan mungkin ini bisa di screenshot terlebih dahulu ataupun bisa dilihat di modul EAL nanti yang di-share di Schoology. Nah, jadi kita di sini bahas untuk komponennya terlebih dahulu. Di sini ada phase source ya. Nah, ini phase source. Ya. Untuk komponen phase source ini sebenarnya kita bisa menggantinya dengan baterai ataupun DC ini. Jadi dia sama saja mau menggunakan DC ini, baterai ataupun phase source ini sebenarnya sama saja, karena yang kita perlukan itu sebenarnya tipe DC saja. Jadi mau menggunakan tipe seperti itu pun juga bisa. Dengan settingannya itu kita menggunakan 12 volt. Lalu di sini ada resistor 100K, ada kapasitor 1 nanofarad. Di sini juga ada dua pasang resistor 20K.
Nah, di sini ada transistor Darlington yang mana ini menggunakan konfigurasi yang pertama yaitu NPN. Jadi arahnya itu dia keluar. Nah, di sini untuk resistor bebannya, nah kita taruh di bagian emitor. Jadi simpelnya untuk menghafalnya, jika kalian ingin menghafal, itu jika kolektor itu dia outputnya akan di emitor transistor kedua. Nah, nanti untuk common emitor itu dia untuk outputnya itu dia berada di kolektor transistor yang kedua. Seperti itu untuk menghafalnya. Di sini ada kapasitor juga yang satu besarnya 1 nanofarad. Lalu di sini ada resistor kelima yaitu 30 ohm, 30 k ohm. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada beberapa ampere meter dan voltmeter ya. Kalau di keadaan asli mungkin kita lebih mengenalnya dengan multimeter. Jadi kita bisa menggunakan multimeter juga untuk menghitung arus maupun tegangan. Nah, di sini ada function generator. Di sini fungsinya itu untuk membangkitkan gelombang ya, atau membangkitkan tegangan. Di sini lalu ada osiloskop. Nah, di sini untuk inputan A ya. Di sini A itu kita asumsikan sebagai input. Jadi kita rangkai di sebelah sini. Ini untuk input. Lalu untuk titik B ini kita buat sebagai output. Seperti ini untuk rangkaiannya. Kita coba play. Nah, di sini sebentar saya lepaskan terlebih dahulu. Mungkin segini mungkin cukup. Nah, di sini terlihat ya bahwa untuk gelombangnya itu bisa dibilang dia hampir sama ya. Bahkan mungkin ini sama. Nah, ini sedikit berbeda sedikit ya untuk gelombangnya. Nah, jadi untuk kolektor itu dia lebih menguatkan ke arah arus. Jadi karena gelombang ini dia tidak identik dengan arus, maka untuk tegangan itu dia tidak terlalu jauh berbeda. Nah, karena gelombang itu dia identiknya dengan tegangan. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwa untuk konfigurasi volt diff-nya itu kita samakan ya. Ini sebentar, ini berubah. Nah, sini kita sama konfigurasinya yaitu 0,5 volt. Jadi kita bisa melihat untuk perbedaan apakah itu dia lebih besar ataupun lebih kecil. Oh, di sini ada frekuensinya, kita bisa atur mau menggunakan frekuensi berapa. Nah, untuk frekuensi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya untuk praktikum modul pertama ini. Jadi dia cuma mengatur frekuensinya mau dibuat berapa untuk satu gelombangnya. Nah, di sini ada skalanya, skala dari frekuensi. Jadi ini semakin ke kanan itu dia semakin besar, sedangkan ke kiri dia semakin kecil. Lalu ada level. Di sini level identiknya dengan tegangannya. Jadi jika kita tegangannya atau levelnya itu kita kecilkan, maka dia akan semakin kecil, bahkan sampai dia datar seperti ini. Nah, dia akan datar seperti ini. Dan kita pakai di 12 saja karena bisa dibilang dia lebih maksimal ya, karena 12 itu untuk settingan maksimalnya, jadi kita buat ke 12 saja. Nah, lalu di sini kita lihat untuk hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini nah, sini kita bisa lihat bahwa untuk arus awal itu dia 38,2 mikroampere. Terus untuk tegangan itu dia sekitar 6,01 volt. Nah, untuk arus ini itu dia arus awal ketika gelombang itu dibangkitkan. Jadi dia itu belum terbagi, untuk arus itu dia belum terbagi. Nah, begitu juga ya dengan tegangan. Namun tegangan di sini kita bisa lihat
hasil dari perhitungan multimeter itu dia sama, karena untuk tegangan itu dia tidak terpengaruh sama sekali. Jadi baik itu dari input function generator ataupun input transistor Darlington itu dia sama karena dia tidak terpengaruh. Lalu kita bisa lihat untuk ampere ini turun cukup jauh ya, jadi sekitar 38 mikroampere. Nah, itu karena dia arusnya terbagi di dua resistor ini. Nah, lalu kita bisa lihat juga di sini. Nah, untuk input, nah ini untuk input dari transistornya ya, jadi dia sekitar 0,21. Nah, ini untuk inputan transistornya, ataupun bisa juga dibilang IB1. Jadi awal mula dia masuk ke transistornya itu berapa ampere, seperti itu. Lalu di sini ada IC1. Nah, di sini dia sudah agak terproses, jadi dia untuk hasilnya itu dia agak sedikit besar. Nah, di sini ada IB2, dia juga menjadi lebih besar, itu karena juga di bagian sini. Nah, di sini dia ada tegangan, jadi dia untuk nilainya itu dia juga agak sedikit naik, seperti itu. Jadi dia juga agak sedikit naik. Nah, lalu di sini untuk output dia dikeluarkan melalui emitor. Nah, di bagian sini kita bisa lihat. Nah, untuk output, maaf, dia sekitar 10,8. Sedangkan untuk tegangan itu 5,24 volt. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada hukum ohm di sini. Jadi ketika arus itu naik, maka tegangan akan turun. Jadi bisa dibilang untuk rangkaian ini dia sudah berhasil, karena dari indikator gelombangnya itu dia hampir sama. Jadi untuk tegangannya itu dia tidak jauh berbeda, tetapi untuk nilai arus itu dia bisa dibilang berhasil ya. Jadi common collector ini bisa dibilang juga penguat arus, seperti itu. Jadi di sini dia berfungsi untuk menguatkan arus. Nah, di sini dari 0,21 menjadi 10,8 mikroampere. Seperti itu untuk common collector ini ya. Nah, ntar saya akan buka untuk hardware-nya. Nah, ini untuk sedikit hardware-nya ya. Nah, di sini ada resistor, di sini ada kapasitor. Nah, untuk kapasitor ini kita menggunakan versi yang ataupun tipe Mylar ya. Jadi ini tidak ada polaritas sama sekali. Jadi kita mau memasangkan model seperti apapun itu plus minusnya itu sama, karena dia tidak memiliki polaritas. Nah, lalu di sini kita bisa lihat juga ada transistor. Nah, ntar saya post. Nah, sini ada transistor. Nah, di sini kita menggunakan T-block yang berjumlah 3 untuk 3 kaki. Jadi ini cocok untuk transistornya, karena dia transistor itu dia memiliki 3 kaki, yaitu BCE. Ini juga sama BCE, dan ini tipenya sama ya, yaitu 3055. Jadi kita menggunakan T-block untuk bisa menggunakan dari transistor ini. Sebenarnya bisa jika kita menyolder langsung di kitnya, cuma agak sedikit resiko jika kita langsung melakukan solder di bagian kakinya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lebih dahulu. Nah, di sini perangkaian dari resistornya ya. Nah, untuk besaran resistornya itu dia sama seperti modul. Nah, di sini sebentar saya pause lagi. Nah, jadi di sini dia R1, di sini ada R2, di sini R3, di sini adalah R5 ya. Tadi yang R5. Lalu di sini ada R beban ataupun RE tadi, kalau di rangkaian tadi
namanya RE. Nah, tetapi untuk eh, kapasitor ini kita menggunakannya yang versi Mylar ya, karena untuk 1 nanofarad itu untuk yang polar ya itu sepertinya cukup sulit kalau buat didapetin kalau yang versi polar. Nah, di sini ini ada sedikit perangkaian untuk channel 1, channel 2 dari osiloskop. Nah, di sini untuk input itu untuk groundnya. Nah, di sini untuk channel 2. Nah, di sini ada output osiloskop. Nah, lalu di sini ada groundingnya. Jadi tetap kita menggunakan ground. Nah, di sini untuk function generator kita juga pasangkan. Nah, ini warnanya sama seperti tadi. Nah, kita sambungkan ke ini namanya pin male ya. Jadi ada pin male, ada pin female seperti itu. Tetapi kita menggunakan male karena kita akan ngetesnya itu menggunakan probe, jadi kita lebih simple untuk menggunakan yang versi male. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk konfigurasi power supply-nya. Lalu kita hubungkan positif. Nah, di sini mungkin agak kurang pas ya untuk warnanya, karena untuk warna merah tadi pada waktu dicari itu sempat nggak ada waktu di record, jadi kita menggunakan seadanya. Di sini yang ketemu warna biru, jadi kita menggunakan warna biru. Nah, di sini warna biru adalah kutub positif. Lalu untuk hitam ini dia untuk kutub negatif. Nah, seperti ini untuk perangkaiannya. Nah, seperti ini untuk hasil dari kitnya. Ini dari sudut pandang atas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada sedikit ini ya perbedaan. Jadi kalau tadi kan kita simulasi kan untuk input dia tegangannya malah lebih besar ya. Nah, di sini untuk hardware itu dia malah outputnya yang lebih besar. Nah, hal itu mungkin bisa terjadi itu karena baik dari komponennya maupun dari kitnya. Jadi agak sedikit mungkin agak sedikit kurang presisius ya, karena mungkin dari alat-alatnya mungkin ataupun dari komponennya seperti itu. Nah, karena kita ingin melihat identik ataupun sama tidak dari gelombang, maka jangan lupa untuk volt diff, nah ini dua ini kita samakan menjadi 10 mV. Nah, jadi kita bisa melihat apakah gelombang ini tuh dia sama atau tidak. Nah, ini untuk frekuensi dia sekitar 100. Nah, kenapa ini 99? Itu karena untuk setiap detik ya, ataupun setiap beberapa detik itu dia kadang dia itu terus bergerak. Jadi kadang drop, nanti kadang agak terlebihan, terus kadang pas di 100 Hz. Jadi karena dia itu gelombang itu terus bergerak-gerak, jadi untuk frekuensi juga dia mengikuti bergerak. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada sedikit perbedaan ya. Jadi untuk output itu malah dia dikuatkan di sini, tetapi pada simulasi itu dia lebih dilemahkan. Nah, sebenarnya untuk terjadi noise ini dia lebih ke arah komponen seperti itu. Nah, sini agak sedikit noise, tapi tidak masalah untuk common collector karena kita lebih akan memperhatikan kebesaran arusnya. Nah, bisa kita lihat untuk input itu dia sekitar 0,06 mA. Ini mungkin agak sedikit kurang terlihat ya nanti ya. Nah, ini itu dia skalanya miliampere. Jadi dia 0,06 mA itu untuk nilai input. Nah, di sini untuk input. Nah, dia turun ini karena sedikit lepas. Lalu kita coba di bagian output.
bisa kita lihat di sini untuk output itu dia 0,18 mA. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa walaupun dari gelombang itu kita agak sedikit noise ataupun agak sedikit kurang presisius ya untuk gelombangnya, bisa dibilang agak menguatkan, yang software itu juga malah agak dilemahkan. Itu sebenarnya karena ada sedikit karena simulasi itu juga kadang kurang presisius. Nah, untuk hardware itu sebenarnya dia sudah benar, jadi malah benar yang hardware, cuma mungkin dari segi komponennya yaitu yang menyebabkan dia agak sedikit noise. Nah, tetapi untuk inti dari rangkaian common collector ini dia udah berhasil, yaitu dia sebagai penguatan arus seperti itu. Ya, ini mungkin cukup ya untuk video hardware-nya. Nah, kita lanjut ke bagian common emitter. Nah, ini untuk rangkaiannya. Ini untuk rangkaian juga sama, kalian bisa lihat di modul ya nanti ya. Bentar, saya paskan terlebih dahulu. Nah, untuk komponen dia hampir sama ya seperti yang kolektor barusan. Jadi di sini ada sumber DC, terus di sini ada resistor 22 kilo ohm, di sini ada 2,7 kilo ohm. Lalu nah perbedaannya itu dia di sini. Jadi dia untuk kolektor dari kolektornya itu dia ada resistor 10K. Jadi dia agak sedikit dibebankan lagi dari segi tegangan. Nah, lalu di sini seperti yang saya tadi bilang bahwa kalau emitor itu dia outputnya malah akan di kolektor. Jadi untuk menghafalkannya seperti itu ya. Jika common kolektor itu dia outputnya akan di sini yaitu di emitor, sedangkan emitor itu dia outputnya malah akan di kolektor seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada beban ya, RE yaitu beban. Lalu di sini ada kapasitor. Nah, di sini juga ada untuk indikator osiloskop. Untuk A itu dia input dan B itu dia outputnya. Nah, kita langsung saja run. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk tegangan itu dia agak dilemahkan. Nah, tetapi bisa kita lihat untuk indikator dari multimeter. Nah, di sini untuk indikator IB-nya itu dia 0,19 dan untuk I output itu dia 0,12. Nah, seharusnya kan di sini kan untuk AC volt ya ataupun tegangan input dari transistor itu kan sebenarnya di sini ya. Nah, bentar, coba saya tambahkan ya. Sebenarnya itu dia sama seperti ini. Nah, ini untuk pembuktian. Nah, kita beri di sini. Di sini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari sinyal generator ya, sinyal generator ataupun dari input tegangan transistor itu dia sama. Jadi sedikit sama seperti kolektor ya. Jadi untuk tegangan itu dia tidak terbagi sama sekali. Nah, itu sebabnya dia 1,35 volt. Lalu untuk arus itu dia 0,19 itu karena dari 133 mikroampere itu dia terbagi kedua resistor ini. Jadi untuk arusnya dia menjadi lebih kecil. Lalu di sini untuk kolektor 1 maupun 2 itu dia untuk nilai dia dinaikkan. Nah, itu karena di sini juga ada tegangan masukan yaitu dari phase source ini. Dia dari tegangan masuk, jadi dia nilainya tuh naik.
Nah, tetapi setelah kita diproses oleh kedua transistor ini, nah hasil yang eh, hasil arus yang dihasilkan itu menjadi 0,12. Nah, bisa kita simpulkan juga bahwa untuk arus itu dia menurun. Jadi menurun sekitar 0,07 mikroampere. Nah, lalu yang tegangan itu dia naik. Nah, itu juga terkait hukum Ohm ya. Nah, tetapi di sini malah dia bisa dibilang untuk gelombang itu malah dia dilemahkan. Itu mungkin terjadi karena uh, baik dari simulasi mungkin ya, itu dia agak sedikit dilemah, mungkin agak dilemahkan sekali sih kalau ini. Jadi tetapi nggak masalah kalau masalah gelombang ini, karena dia bisa dibilang sebagai indikator apakah ini berhasil atau tidak. Nah, tetapi untuk pembuktiannya itu kita bisa menggunakan dari multimeter ini. Nah, bisa kita lihat itu bahwa saat arusnya itu dia dilemahkan, itu tegangan akan naik. Itu juga terkait hukum Ohm ya. Jadi saat arusnya turun, itu dia tegangan akan dinaikkan. Sedangkan saat arus itu dikuatkan, maka tegangan akan diturunkan. Jadi ini itu sebenarnya untuk modul 1 ya, itu lebih ke arah penggunaan hukum Ohm. Jadi seperti itu untuk common emitter ya, kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, sebentar, barusan belum tak sampaikan untuk sinyal generator. Nah, untuk frekuensi ini kita atur ke 12K. Nah, ini untuk skalanya yaitu dalam kilohertz ya, jadi ini 12 kilohertz. Lalu untuk level ini kita atur ke 5 volt saja. Kenapa tidak ke 12? Itu karena saat melewati level tertentu ya, jadi dia akan sedikit ke filter. Jadi nah, seharusnya itu dia agak sedikit ke atas ini, tapi karena levelnya itu terlalu tinggi, jadi untuk gelombang itu dia agak sedikit kepotong ataupun ke filter. Jadi kita menggunakan yang level 5 saja. Nah, seperti ini, jadi kita untuk gelombangnya itu dia agak lebih sempurna. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini ya untuk simulasinya, jadi dia lebih menguatkan ke arah tegangan untuk emitter. Nah, lalu kita mungkin ke video dari hardware-nya saja. Oh ya, ini untuk video emang kita buat tidak bersuara ya untuk video yang kita play ini. Nah, dari kitanya nanti yang menyampaikan apa yang dilakukan oleh video ini. Nah, di sini ada kapasitornya. Di sini kita menggunakan yang 10 mikrofarad ya. Di sini ada jenis-jenis resistor. Untuk resistornya ini kita juga sama seperti pada modul. Yang kita gunakan sama seperti pada modul. Nah, di sini ada resistor-resistor. Ini kita agak sedikit cepatkan ya. Nah, di sini sama seperti yang common kolektor tadi ya. Jadi ini di sini ada 2 buah transistor ya, dan ini tipenya NPN. Nah, di sini kita menggunakan T-block. Nah, ini untuk membuka ataupun mengencangkan ini kita bisa menggunakan obeng. Sini ada plus minus seperti ini untuk konfigurasi dari pemasangan transistornya. Kita lanjut. Nah, sedikit cepatkan lagi. Nah, di sini ada perangkaian dari masing-masing komponen. Nah, jadi untuk yang common emitter ini ya, untuk kitnya itu kita menggunakan yang kapasitor polar. Jadi kita ada polaritasnya yaitu positif dan negatif. Nah, untuk pemasangannya ini kita jangan sampai terbalik, karena jika untuk pemasangan ini terbalik, maka
dari kapasitor itu mungkin agak mengalami kerusakan karena dia itu berpolaritas, jadi kalau terbalik itu mungkin dari komponennya itu bisa rusak seperti itu. Kita cepatkan lagi sedikit. Nah, sini ini untuk pemasangan dari function generator di sini. Nah, ini juga jangan lupa untuk groundingnya. Nah, di sini jadi kita memasangkan terlebih dahulu untuk baik dari input channel 1, terus channel 2 dan function generatornya seperti itu. Nah, untuk ground ini sebenarnya untuk ground juga bisa digabungkan ya jadi satu. Mau ditaruh di sisi sini juga bisa, ditaruh di sini juga bisa. Jadi opsional untuk grounding. Nah, seperti ini untuk hasil dari rangkaiannya. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, di sini untuk pemasangan tegangannya ya barusan. Nah, ini untuk supply-nya, jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Dan ini menggunakan jumper ya. Nah, seperti ini. Kita sedikit cepatkan lagi. Nah, ini untuk transistornya. Di sini, nah ini untuk pengaturan dari function generator. Nah, ini kita menggunakan yang 100 Hz sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, ini output juga jangan lupa dinyalakan. Soalnya nanti jika kita tidak menyalakan output, maka dari sinyal generator ataupun function generator ini dia gelombangnya nggak akan keluar. Jadi kita harus mengaktifkan outputnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk sinyal generator ini kita sedikit cepatkan lagi dikit. Nah, ini untuk negatif sama positifnya. Nah, di sini ini juga jangan sampai terbalik, karena jika ini terbalik mungkin dari kitnya itu malah langsung akan rusak, karena ini bisa dibilang intinya dari rangkaiannya. Nah, ini untuk channel 1 dia berwarna kuning. Nah, jadi dia disambungkan juga dengan warna kuning di sini. Nah, untuk channel 2 itu dia warnanya ungu. Nah, di sini dia, ini yang channel 1 tadi dia berwarna kuning, dan untuk channel 2 dia berwarnanya ungu. Jadi ini channel 2, ini channel 1. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Nah, ini untuk gelombangnya ya. Nah, di sini malah lebih terlihat pada osiloskop real ya, ataupun nyata. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konfigurasi dari volt diff itu dia lebih kuat. Nah, walaupun gelombangnya ini sama, itu volt diff-nya dia itu lebih kuat di bagian output. Nah, di sini kita bisa lihat untuk skalanya dari input itu dia 10 mV, sedangkan untuk output itu dia 500 mV. Nah, kenapa dibuat berbeda? Karena jika kita misal menggunakan 10 mV, itu dia untuk output itu dia akan sangat besar. Jadi skalanya itu kita agak sedikit besarkan, jadi gelombangnya itu dia bisa dibilang sama ya. Nah, begitu juga dengan yang input, jika kita samakan menjadi 500 mV, ini untuk input itu dia bisa jadi datar karena itu terlalu besar, jadi untuk inputnya itu dia tidak akan muncul seperti itu. Nah, seperti ini untuk hasil dari realnya. Nah, kita juga bisa lihat di sini untuk VPP itu dia sekitar penguatannya mungkin sekitar 400 kali. Sebentar, ini sekitar 40 kali. Nah, jadi penguatannya itu sekitar 40 kali lebih. Jadi ini cukup sangat menguatkan.
Nah, untuk frekuensi ini juga kita sama menggunakan 100 Hz. Nah, untuk V rata-ratanya juga cukup jauh untuk penguatannya. Seperti ini untuk emitor. Jadi bisa dibilang untuk kitnya itu ini cukup berhasil ya, karena dia berhasil untuk menguatkan dari gelombang dan tegangannya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini tuh ya untuk simulasi dan hardware dari modul 1. Nah, ini kita langsung saja ke format laporannya. Nah, untuk format laporan masih sama ya seperti EAD kemarin. Jadi di sini ada modul 1. Lalu di sini ada penguat tegangan transistor Darlington. Ini adalah judul modulnya. Lalu ada nama, NIM, kelas. Terus untuk tanggal praktikum itu kita isikan saja untuk tanggal penguploadan video. Jadi untuk video ini itu insya Allah akan diupload pada tanggal 9 Oktober, hari Jumat ya. Jadi nanti isikan saja Jumat, terus tanggalnya 9 Oktober seperti itu. Nah, lalu untuk poin tujuan itu kalian bisa ikut pada modul ataupun kalian bisa tulis sesuai yang kalian inginkan. Jadi nggak sesuai modul itu tidak masalah, yang penting itu masih ada kaitannya dengan modul yang kita pelajari. Nah, untuk alat dan bahan itu kita ambil dari softwarenya ya. Nah, yang ini jadi saya stop dulu. Nah, jadi nanti kita tulis untuk sumber DC. Jadi kita bisa tuliskan sumber DC 12 volt, function generator dan seterusnya ya. Nah, jadi ini untuk emitor maupun kolektor itu kita bisa tuliskan. Jadi misal ini ada resistor 22K, 2,7K, 10K, itu kita nggak perlu tulis semua, itu kita cukup tulis resistor seperti itu aja, jadi nggak terlalu memakan banyak ruang. Lalu lanjut, di sini ada dasar teori. Jadi apa landasan dari praktikum kali ini? Jadi kalian tuliskan. Oh ya, untuk laporannya ini nanti tulis tangan ya. Jadi tidak diketik, berbeda dengan dasmik ya. Lalu di sini ada hasil praktikum di poin D. Lalu ada gambar rangkaian. Nah, untuk gambar rangkaian ini kita juga tulis tangan ya. Jadi ini nanti kalian menggambar yang common kolektor terlebih dahulu, terus ke emitor. Lalu di sini ada gambar gelombang. Nah, ini mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin untuk milimeter bloknya itu habis, mungkin bisa diganti menggunakan buku matematika ya. Jadi buku yang kotak-kotak seperti itu hampir mirip dengan milimeter blok, itu juga bisa dipakai, ataupun kalian bisa menggunakan HVS A4 biasa, cuma tetap kalian harus menggunakan skalanya. Jadi untuk HVS A4 itu kalian bisa digarisi terlebih dahulu, nah baru kalian bisa gambar gelombang jika tidak memiliki milimeter blok. Nah, lalu sini ada penguat common kolektor. Nah, di sini untuk percobaan pertama itu dia 50K. Bentar, saya bukakan filenya. Nah, untuk bagian sini ya, jadi nanti untuk yang diganti nilainya itu dia di yang sebelah sini, resistor 4. Jadi dia nanti diganti-ganti saja sesuai dengan perintah tersebut ya. Jadi misal percobaan pertama 50 ya, nanti tinggal diganti ke 50K ya. Terus setelahnya di sini juga ada input sama outputannya, itu juga kita gambar manual. Lalu ada time per diff, berapa konfigurasi dari time per diff, lalu ada volt diff-nya juga berapa dari input dan output. Nah, lalu DV in ini bisa dibilang kotak ya,
kotak dari display osiloskop itu ada berapa untuk input, lalu di sini juga ada untuk outputannya. Nah, lalu diganti ke 125, ya tinggal diganti aja di bagian sini, kita ganti ke 125. Nah, lalu untuk poinnya itu masih sama. Lalu di emitor dia sama juga ya, jadi untuk emitor dia untuk bebannya ada di sebelah sini ya, jadi ini silakan diganti juga menurut urutan dan perintah dari ini. Jadi ini misal pertama 1K, nanti tinggal diganti ke 1K, lalu ini 25, silakan juga ganti ke 25, lalu terakhir ke 75K. Nah, untuk indikatornya juga dia sama, itu time diff, for diff, terus ada delay. Nah, di sini untuk tabel data ya, itu ada common collector yang pertama. Nah, ini untuk RE ataupun resistor beban. Nah, ini untuk phase signal itu bisa diisikan dari VPP. Jadi nilai VPP in-nya berapa, lalu phase signal out itu VPP out, lalu di sini ada phase signal, V in RMS atau V input rata-rata, V output RMS atau tegangan output rata-rata, AV, I input. Nah, untuk I input nanti udah juga tersedia di Schoology, jadi jika kalian tadi tidak sempat screenshot, silakan nanti cek ke Schoology. Nah, untuk I inputnya ini seperti ini ya, jadi nanti kalian bisa screenshot jika sempat, ataupun kalian bisa cek ke Schoology. Lalu ada I output, lalu ada HFE. Nah, untuk common emitter dia juga sama seperti ini. Lalu ada analisa. Nah, untuk analisa silahkan kalian analisa sekreatif kalian, dan kalau bisa jangan sampai ada plagiat dari praktikan lain ya, karena itu juga akan berpengaruh nantinya. Nah, di sini silahkan kalian analisa untuk rangkaian dan gelombangnya. Nah, jadi nanti common collector rangkaiannya bagaimana dan gelombangnya itu bagaimana. Lalu lanjut ke emitor, itu nanti rangkaiannya seperti apa, terus gelombangnya juga seperti apa. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi ada VPP, V maksimum, V input rata-rata, dan V in. Nah, ini untuk V in ini sebenarnya dia sama ya dengan V maksimum. Terus ini ada setelahnya juga, terus ada AV signal. Nah, ini untuk beta itu dia jangan sampai terbalik ya, jadi untuk IC1 dia dibagi IB1. Nah, begitu juga dengan beta 2, dia IC2 dibagi IB2, jadi jangan sampai terbalik untuk nilai betanya ini. Nah, terus lanjut, ini untuk beban 125K dan 200K itu dia indikator perhitungannya itu sama. Terus untuk common emitter juga dia sama, hanya saja di sini besarannya yaitu 1K, 25K dan 75K. Nah, di sini ada tugas. Nah, untuk tugas silakan bisa cek di modul yang sudah saya share di Schoology, silakan dicek. Lalu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini bisa kalian kembangkan dari tujuan, maupun kalian bisa tulis sekreatif kalian juga seperti analisa. Bisa juga diambil dari analisa. Nah, ini untuk kesimpulan singkat saja, tidak usah terlalu panjang, karena kita cuma mengambil poin-poin penting dari praktikum kali ini. Nah, mungkin itu saja ya untuk praktikum modul yang pertama tentang penguat tegangan transistor Darlington. Nah, mungkin apabila ada yang bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tanyakan ke asisten kelas masing-masing ya. Mungkin itu dari saya untuk modul 1, yaitu penguat tegangan transistor Darlington. Apabila ada salah-salah kata ataupun untuk video agak sedikit kurang bisa dipahami, mungkin bisa tanyakan ke asisten masing-masing.
Saya akhiri sekian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.